Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dip Sutrio, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi irasional. Jadi sebelum kita masuk ke bentuk umum dulu, di sini saya akan menjelaskan dulu syarat dari fungsi irasional tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini rumusnya itu fx sama dengan akar dx tambah c. Nah, yang di dalam akar ini itu nggak boleh kurang dari 0. Jadi harus bisa dari 0, jadi nggak boleh minus, nggak boleh negatif. Kenapa nggak boleh negatif? Karena jadi karena seperti yang tadi saya sudah bilang, karena yang dalam akar ini nggak bisa negatif. Kenapa nggak bisa negatif itu? Karena kalau negatif akar ini kan nggak ada hasilnya gitu, sih bilang nggak ada nilainya di bilangan real. Jadi karena bentuk umum ini harus menggunakan bilangan real seperti itu. Nah, lalu setelah tadi kita membahas syarat, sini kita akan membahas ciri. Jadi ciri dari fungsi irasional itu yang dalam akar ini bilangannya harus ada variabel. Kalau nggak ada variabel, itu nggak akan bisa dibilang fungsi irasional. Nah, jadi di sini sudah saya buatkan contohnya. Ini ada 4 contoh. Bisa lihat. Jadi yang pertama itu ada fx sama dengan 2x tambah 3 tambah 2. Nah, ini itu bisa dibilang fungsi rasional karena ada bentuk akar dan ada variabel di dalamnya, itu 2x. Nah, yang kedua itu juga sama, walaupun di sini nggak ada konstanta atau angkanya. Fx sama dengan akar x, karena di sini ada bentuk akar dan ada variabelnya. Lalu yang ketiga itu fx sama dengan akar 3 tambah x kuadrat. Nah, kalau ini itu baru nggak bisa karena nggak ada variabelnya, variabel terpisah di sini nih. Begitu juga sama kayak yang nomor 4, fx sama dengan x kuadrat tambah akar 17. Walaupun di sini ada bentuk akarnya, tapi nggak ada variabelnya di sini, sama kayak yang di sini. Nah, ini nih salah, yang di sini salah. Yang betul itu yang 2 ini. Betul. Nah, adapun langkah-langkah membuat grafik fungsi irasional. Yang pertama, tentukan domain. Yang kedua, tentukan titik awal untuk membuat garisnya. Lalu yang ketiga, tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y jika ada. Lalu yang keempat, tentukan titik bantu. Lalu yang kelima, gambar grafiknya. Oke? Langsung saja kita coba sekarang. Oke, kita sampai di soalnya. Soalan pertama, ada gambarkan grafik fungsi dari Y sama dengan akar 2x tambah 1. Nah, ini kita di sini menentukan dulu domainnya sebelum memulai menggambar grafik fungsinya ini. Nah, cara menentukan domainnya gimana? Itu sebenarnya kita pakai syaratan tadi dulu. Oke, jadi karena kita di sini untuk mencari domainnya, di sini kita akan menjadikan syarat itu sebagai acuan dulu untuk mencari domain tersebut. Nah, karena syaratnya itu tadi yang sudah saya sebutkan itu harus ini nih nggak boleh di bawah 0, nggak boleh negatif, itu harus sama dengan 0 atau nggak di atas 0. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan satunya ke sini, jadi negatif 1. Lalu 2 kita pindahkan ke sini. Menjadi negatif 1/2. Nah, dengan kita sudah menentukan syarat ini, itu kita bisa mencari domainnya dengan mudah. Nah, karena tadi kita sudah mencari syaratnya dari soal ini, sekarang kita tinggal memindahkannya untuk menentukan domainnya. Kita tulis seperti ini. Ini yang X, ini yang hasil dari syarat tadi, kita pindahkan ke sini saja. Sekarang domain sudah ketemu. Oke, karena tadi kita sudah menemukan domainnya, sekarang kita akan menentukan titik awal dari
grafik yang akan kita buat, grafik fungsinya. Titik awal itu apa sebenarnya? Titik awal koordinat dari domainnya ini, dari titik awal dari garis atau parabola yang akan kita buat nanti di grafik fungsinya. Nah, jadi karena kita akan mencari koordinat, ya kita akan mencari koordinat X dan Y. Nah, di sini kita akan mencari dulu koordinat X-nya dulu, titik X-nya dulu, karena memang lebih mudah untuk dicari. Caranya kurang lebih sama seperti syarat yang di sini, cuman ini diganti aja jadi sama dengan, bukan lebih besar daripada 0. Seperti ini. Nah, kita pindahkan satunya ke sini. Lalu kita pindahkan duanya ke sini. Jadi hasilnya min 1/2. Ini untuk nilai X-nya. Karena tadi kita di sini sudah menemukan koordinat X, di sini kita akan menemukan titik Y-nya. Nah, gimana cara nemuin titik Y-nya itu? Sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Jadi kita tinggal mensubstitusikan apa yang ada di soal ini. Y sama dengan 2X tambah 1. Y sama dengan akar 2. X-nya itu kita udah dapat kan, hasilnya sama dengan min 1/2. Jadi kita tulis di sini negatif 1/2 ditambah 1. Nah, di sini kalau kita kalikan 2 kali negatif 1/2 itu hasilnya kan min 1 ya. Negatif 1 ditambah 1. Hasilnya ini sama dengan 0. Akar 0 dengan 0. Jadi titik X itu sama dengan negatif 1/2, lalu titik Y-nya itu sama dengan 0. Oke, karena tadi kita sudah menemukan titik X dan Y-nya, sekarang kita akan membuat grafik fungsi Cartesiusnya. Oke, jadi karena tadi itu di domainnya itu X itu lebih besar daripada negatif 1/2, otomatis garis parabolanya itu harus ke sini dong. Nah, masalahnya kalau ke arah X dari negatif itu akan memotong grafik Y, garis lurusnya Y. Nah, otomatis kita di sini harus menghitung berapa jarak potongnya. Oke, karena tadi yang sudah saya jelaskan titik parabolanya itu akan memotong garis Y ini, kita akan menghitung titik potong dari sumbu Y-nya. Nah, ini hal yang wajib untuk dilakukan, atau syaratnya itu adalah X sama dengan 0 di sini. Ini syaratnya dari cara menghitung titik potong sumbu Y. Nah, lalu kita substitusikan apa yang ada di sini, ya kan? Kan X sama dengan 0, itu Y sama dengan berapa? Kita mencari Y di sini. Y sama dengan akar 2 dikali, karena di sini X sama dengan 0, berarti dikali 0 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1, hasilnya 1. Jadi akar kuadrat 1 sama dengan 1. Y sama dengan hasil 1. Berarti titik potongnya itu sama dengan 0,1, titik koordinat potongnya. Yang berarti harusnya ada di sekitaran sini. 1. Selanjutnya kita akan mencari titik bantu untuk menentukan titik koordinat X-nya. Ini ada 1 sampai 4 di sini ya. Nah, kita hitung dulu yang pertama, titik bantu yang 1, tulis 1 di sini. Nah, kita substitusikan yang ada di sini. Jadinya 2 kali 1 tambah 1. Yang hasilnya sama dengan Y sama dengan akar
3. Nah, akar 3 ini kalau kita didesimalkan itu hasilnya sama dengan 1,7. 1,7 itu ada di mana sih kira-kira? Berarti kalau misal di sini itu 1,5, berarti 1,7 itu ada di sini. Ini andaikan saja ya. Akar 3. Kita tulis ini. Jadi tadi karena kita sudah menemukan yang akar 3-nya, yang garisnya ada di sini ya. Kalau misalnya sendiri, sekarang mungkin kita butuh angka 4 di sini. Ya, coba kita 4. Lalu kita substitusikan dengan yang ada di sini. Berarti 2 kali 4 tambah 1 hasilnya sama dengan akar 9. Akar 9 kalau kita kecilkan itu hasilnya sama dengan 3. Berarti ini ke 1, ini 2, ini 3 di sini berarti. Lalu kita tarik garis sampai ke 4. Nah, sekarang tinggal kita bikin saja parabolanya, setengah parabolanya mengikuti garis yang kita buat, titik bonus kita buat. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, karena hasilnya sudah ketemu dan sudah jadi juga, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk fungsi rasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.